Cara merakit pintu lemari pintu 4 sliding custom. Kalau yang ini bentuk custom. Nah, jadi yang pertama tuh ditegakkan dulu papan samping, nanti papan tengah juga, dan papan samping lagi. Di bawah bagian papan samping ini ada tongolan nih. Tongolan nanti dia masuk ke lubang-lubang yang udah disediakan. Ini udah ada lubang-lubangnya. Ayo, tinggal masukin aja. Nah, setelah dia sudah masuk begini, tinggal dipasang baut knockdownnya nih. Kan ada lubangnya, tinggal dipasang. Nah, ini baut knockdown ada lubangnya, dia muat buat paku 8 atau paku 10. Jadi muternya pakai paku, dimasukin. Jadi tinggal diputar aja, karena murnya itu sudah kita pantenkan di bawah. Tinggal muter baut aja. Nah, ini proses. Nah, ini udah kepasang nih. Bautnya sudah kencang. Pokoknya udah diputar udah nggak bisa. Ini dia kalau udah kepasang begini, dia ini nggak akan jatuh, dilepas juga nih. Tuh. Dia udah ketahan. Nah, ini bagian samping, tengah dan samping juga udah kepasang. Tinggal masukin boxnya nih. Box laci. Jadi lacinya nih kita bikin dalam bentuk box. Dipasang dari belakang. Ayo. Nah, taruh sih. Ini kan di sini ada lubang nih. Emang sengaja disiapin ya buat masuk dia. Ya. Nah, jadi tinggal digeser aja. Nah, ini udah posisi masuk dia. Jadi patokannya ini dia ini sama tiang samping ini rata ya, enggak rata banget sih. Pokoknya rata dia. Asal dipegang tuh enggak jauh perbedaannya, rata. Nah, nanti kalau udah kepasang begini, ini nanti disekrup nih. Buat pegangan nih ada lubang sekrup. Tinggal disekrup aja. Ada 2 lubangnya udah kita sediakan. Jadi buat pegangan aja ya, dia nggak bergerak-gerak. Nah, ini disekrup dulu. Dia cuma buat megang aja, asal jadi nggak bergerak-gerak. Nah, ini setelah ini tinggal bagian atasnya. Nah, ini harus 2 orang ya bagian atasnya. Jadi buat sama bagian atasnya itu ada lubang-lubangnya juga. Jadi yang tongolannya itu masuk ke dalam lubang. Nah, ini harus 2 orang, kok nggak bisa sendiri. Nah, udah oke. Lalu pasang baut knockdownnya. Oh iya, bukan. Jadi pasang ini dulu nih, tiang tengahnya ini. Nah, jadi sebelum masukin sekat yang di sini, yang di belakang ini, di bagian belakang dikunci dulu pakai baut knockdownnya. Maksudnya baut knockdownnya dipasang dulu yang bagian belakang. Jadi nanti dia dinaikin ini nggak lepas lagi. Nah, lalu pasang nih bagian ini. Nah, jadi ini kan bisa diangkat nih bagian atasnya. Ya, tinggal pasang. Nah, ini jadi udah kepasang. Ya, tinggal dikenceng-kencengin aja baut knockdownnya semua. Yang bagian atasnya. Nah, jadi langkah selanjutnya pasang rak-raknya. Sebelum pasang belakang, pasang rak dulu. Nah, ini oke. Setelah hamba-hamba terpasang, baru pasang bagian belakang. Oh ya, ini tambahannya, ini yang di bagian box laci tadi, ini disekrup juga dari sini nih, buat megang. Jadi depan megang dan belakang megang, cuma satu doang.
sini. Pakai skrup yang panjang 2,5 cm. Ini gantungan udah terpasang. Masang gantungan gampang ya, cuma tinggal gini aja tuh. Pasang dulu yang di buletan enggak ada jalan, baru pasangin di sini. Nah, lalu sekarang tinggal pasang bagian belakang. Jadi bagian belakang itu ada 2. Nah, ini kan di sini ada selaan nih buat masuk. Nah, ini tinggal masuk ke sini. Nah, masuk. Ya, udah masuk, tinggal dipasin. Nah, biasanya nih kendala masang papan belakang ini ada di hambalan. Nah, jadi di sini kan ada tulangnya nih. Tulangnya biasanya mentok di hambalan, di rak. Mentok biasanya. Nah, ini udah terpasang rata. Tinggal di sekrup aja nih. Bagian lubang-lubang yang udah disediakan. Dong, iya dong, dita dong tah. Dong, iya aja dong. Nah, lalu pasang satu lagi. Dia jadi masuk ke selaan yang sini nih, dia numpang di sini selaannya. Nah, ini buat yang pertama kali ini hati-hati nih. Di sini rawan jatuh. Set, kalau ini jatuh nanti nimpa kaki. Jadi posisi bagusnya nih kaki begini nahan. Jangan di bawah sini, takutnya jatuh nanti ketiban kaki. Jadi tahan gini aja pakai kaki. Nah, ini udah. Iya, tinggal di sekrup aja di lubang-lubang yang udah tersedia. Ini posisi udah terpasang bagian belakang. Jadi dilihat dari depan nih nggak ada celah yang kosong, nggak ada lubang. Nah, ini berikutnya kita masang laci di sini. Ayo pasang. Ini udah kita tanda-tandain pokoknya. Ini BO. Itu sana BO nih. Nah, BO di atas bagiannya. Bawah. Ini di sini ini BO nih. Tuh. Nah, jadi begini cara masang ini. Saya nunjukin. Jadi ini ada rodanya nih di laci, masuk dulu ke sini. Ini. Yo. Nah, tinggal gitu aja. Nah, udah kepasang laci, sekarang kita pasang pintu. Kita pasang pintu tarik dulu. Nah, jadi ini engsela nih. Nanti tinggal pasang di sini aja ya. Ini udah ada bekas-bekasnya nih. Tinggal dipas-pasin aja. Ini masang pintu harus 2 orang ya. Nah, jadi yang satu megang pintu, yang satu ngekrup biar dipaskan. Jadi ini udah kepasang nih pintunya. Ini jangan lupa nih ininya ituin ke paling belakang, dipentok ke belakang, karena ini kan ada tempat ini. Jadi kalau misalnya di depan mentok, tuh mentok, nggak bisa nutup. Nah, itu. Nah, lalu tinggal pasang pintu slidingnya. Nah, ini kan bagian bawahnya ada roda nih. Roda masuk ke dalam rel. Ya, harus masuk ke dalam rel. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini bagian atasnya lupa tadi. Jadi ini kan ini seperti ini ya. Ini posisi dalam dia ke bawah. Jadi kalau ke posisi pintu dilepas ini posisi bawah. Ini ada tonjolannya nih. Tinggal ditekan dia kayak gini terus naik ke atas.
Nah gitu. Jadi kalau posisi kita dari depan, tangan kita masuk sini nih, telunjuk, tekan, terus taikin ke atas. Nah yang ininya ini, tonjolannya ini, dan ini dia masuk ke dalam rel juga. Ceng. Nah ini yang bawah sudah masuk ke dalam relnya. Nah ini untuk memastikan kalau misalnya ini udah masuk, coba digoyang-goyangin. Nah digoyang-goyang gitu tuh, dia digoyang-goyangin ke depan ke belakang, nggak keluar, berarti itu udah masuk rel. Oke. Nah tinggal pasang bagian atasnya relnya. Nah sama, dia tinggal digoyang-goyangin depan belakang, dia nggak keluar. Nah ini contoh kalau yang atasnya ini nggak masuk ke dalam rel, digoyang ke depan ke belakang tuh dia nggak kekunci. Ini contoh yang nggak masuk, jadi harus benar-benar dipastikan, karena kalau dia nggak masuk juga bisa digeser, cuman nanti resikonya mentok dengan pintu depannya. Nah ini masukin. Nah ini pasang pintu bagian depannya. Nah ini jadi posisi udah terpasang pintu. Nah ya Ceng, cara ngunci pintu sliding, jadi satu kunci untuk 2 pintu. Coba dibuka dulu. Nah, ini kebuka nih, yang ini buka, yang ini juga, yang ini. Nah itu kan kebuka nih. Nah coba kunci. Jadi nguncinya hanya tinggal ditekan aja nih, posisinya tekan, untuk ngebukanya tinggal putar ke kanan. Nah ini posisi kunci, tekan aja, kan dinahan, ini ketahan nih satu kunci untuk 2 pintu. Kalau ngebuka tinggal putar ke kanan. Nah seperti itu. Ini buka. Nah yang ini juga dibukanya enak, sebelahnya lagi. Nah itu enak ya bukanya. Nah coba coy. Nah ini kan enak ya, jadi dibuka tutup, Ceng, buka tutup. Nah nggak mentok apa-apa ya tuh. Nah ini sekarang saya contohin lemari dimiringin. Coba dimiringin coy, lemari yang bagian belakang, Nah ini kalau dimiring, kalau contoh lemari miring ya, miring tinggi sebelah, ini ada yang mentok nih tuh, mentok ya bagian bawahnya. Jadi kalau ketemu yang mentok begitu, itu lemari hanya miring aja posisinya. Jadi dia tinggal diganjel aja, apa yang di bawah, bagian bawah sebelah kiri atau sebelah kanan diganjel pakai tripack. Biasanya cuma itu aja, yang penting patokannya pintu tuh nggak gesek apa-apa, lancar gitu. Oke, kalau misalnya ada yang perlu ditanya di WA aja. Oke, terima kasih. Ini semua udah saya tanda-tandai, jadi nggak bakal tuker ya.